Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Halo sahabat Pancar, dimanapun sahabat Pancar berada, kami sudah berada di PKM Sukarame atau Puskesmas Sukarame, dan tentunya di sini JP tidak sendiri, JP ditemani sama Ibu Kulsum selaku Promkes di UPT Puskesmas Sukarame. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sahabat Pancar semuanya, ini adalah permintaan untuk penjelasan virus yang sekarang lagi meresahkan dunia, bisa dibilang seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan apa yang disebut dengan virus COVID-19 ini? Mungkin masyarakat sudah tahu ya sebenarnya apa itu virus COVID-19, tapi nggak salahnya dijelaskan juga. Virus COVID-19 adalah sejenis virus baru ya yang menyerang saluran pernapasan. Kita semua tahu bahwa virus ini berasal dari Wuhan ya. Awal penularannya itu melalui perantaranya itu adalah kelelawar ya. Itu di sana. Ya. Karena memang orang-orang sana punya kebiasaan kan suka makan hewan yang mentah-mentah. Barusan menyebutkan bahwa penyebarannya itu atau asal dari virus tersebut itu dari hewan, gitu ya. Mungkin dari hewan tertentu, apakah cuma kelelawar saja? Yang sudah teridentifikasi adalah kelelawar sama ular katanya. Oke, nah untuk sahabat Pancar semuanya mungkin sudah jelas apa yang disebut dengan COVID-19 atau yang bisa istilahnya yang sekarang lagi corona ya, corona yang ngetren ya. Yang ngetren itu adalah corona. Corona etama berbahaya. Nah, penyebab dari virus corona itu mungkin bisa dijelaskan sama Ibu gimana? Corona itu disebabkan oleh virus ya. Virus jenisnya tipenya COVID-19. Untuk proses penyebarannya, untuk proses penyebaran dari virus COVID-19 ini seperti apa? Biasanya orang tertular penyakit COVID ini melalui droplet langsung. Misalkan seseorang yang terserang corona, kalau misalkan dia batuk atau bersin jarak 1 meter, dia tidak memakai penutup atau tidak memakai masker, otomatis akan menular kepada orang lain. Kalau misalnya dari jabat tangan bisa tertular ya, melalui jabat tangan, melalui misalkan dia berpelukan, terus dia melalui misalkan ciuman pipi kanan pipi kiri juga bisa menularkan kepada orang lain. Tadi kan kita sudah membahas tentang proses penyebarannya. Untuk gejalanya bisa dijelaskan mungkin gejalanya dari COVID-19 ini seperti Untuk apa? gejala awal itu dia mengalami misalkan flu, terus dia mengalami demam, terus batuk. Nah, misalkan kalau tidak segera ditanggulangi, nanti ada komplikasi lain dengan misalkan dia nyeri tenggorokan, terus ada juga akhirnya sesak napas itu yang kali ini. Ada juga misalkan dia nyeri badan seluruh tubuh, akhirnya terus letih, lemah lesu. Itu gejala secara keseluruhan yang terjadi pada penderita COVID-19 itu. Tapi kalau misalnya merasakan flu seperti itu sudah bisa divoniskan? Belum. Bisa dijelaskan seperti apa? Jadi ini masa inkubasi COVID ini adalah 14 hari. 14 hari. Jadi misalkan kalau dia mengalami flu atau batuk, belum tentu dia positif corona gitu ya. Jadi harus melalui pemeriksaan rapid test untuk menentukan dia positif corona atau tidaknya gitu ya. Misalnya ini ya, mungkin di luar sana sahabat Pancar semuanya juga mempunyai gejala seperti demam, terus juga pilek atau batuk, tapi sembuh sebelum 14 hari. Itu bisa dikategorikan bukan termasuk? Tidak termasuk. Belum tentu. Oke. Mungkin cuma flu atau batuk biasa. Oke. Sebaliknya nih, kalau misalnya si gejala itu lama terus lebih dari 14 hari, itu bisa dikatakan sudah terpapar virus atau seperti apa? Untuk memastikannya tadi harus melalui rapid test itu untuk menentukan. Jadi misalkan kalaupun dia 14 hari mengalami gejala yang tadi disebutkan, belum tentu juga dia terkena coronavirus. Oke. Kalau misalnya mau tes kesehatan, apa boleh langsung datang ke pusat kesehatan, misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu seperti apa? Sebetulnya gini, sekarang pemerintah sudah menganjurkan melalui berbagai media bahwa kalau misalkan ada seorang yang mengalami gejala batuk, flu atau nyeri tenggorokan, sebetulnya anjurannya sekarang tidak harus langsung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan, tetapi dia harus menghubungi petugas telepon melalui WA, mengkonsultasikan apa yang dikeluhkan. Nah, misalkan nanti petugas memantau selama misalkan sekian hari, kalau belum ada perubahan,
dan gejala berlanjut menjadi lebih parah, nanti petugas akan mendatangi yang mengalami gejala tersebut. Gitu. Dan satu pertanyaan yang sangat penting yang mungkin ini bisa mewakili sahabat pancar. Ini untuk pemeriksaannya gratis apa harus bayar? Sekarang pemerintah mengeluarkan tes itu gratis. Gratis. Tapi pemerintah tidak mendistribusikan ke semua puskesmas. Gitu. Tergantung apakah ada ODP atau apakah ada kasus yang harus dites atau enggak. Gitu. Oh, jadi tidak semua. Tidak semua, ya. Gratis. Diberikan rapid test dari pemerintah tidak. Tergantung kita melaporkan apakah ada kasus yang harus dites atau tidak. Ya. Nanti Dinas Kesehatan memberikan alat tes tersebut, rapid test tersebut. Okay. Jadi sesuai kebutuhan. Ya. Dari sebagian gejala yang sudah Ibu jelaskan seperti batuk, pilek, terus juga sakit tenggorokan, ada satu lagi diare atau menca itu termasuk juga termasuk gejala coronavirus juga. Gitu. Ya. Jadi yang pertama ada flu, terus ada demam, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, ada sesak napas, badan lemah letih, diare juga bisa. Nah, itu yang gejala umum yang dirasakan oleh penderita coronavirus. Untuk pencegahannya, untuk pencegahan COVID-19 ini banyak yang mengatakan bahwa pencegahannya itu sangat sulit. Enggak juga sebetulnya. Jadi ada 9 langkah ya yang diinstruksikan oleh pemerintah. Yang pertama, kalau dulu misalkan kita cuci tangan cuma 2 kali, mau makan sama habis buang air besar. Nah sekarang harus lebih sering, mau makan, setelah buang air besar, setelah beraktivitas, mau tidur. Dia sekarang harus lebih sering cuci tangan, memakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Satu pertanyaan, menggunakan sabun. Apa boleh sabunnya bebas? Semua sabun bisa dipakai untuk gerakan cuci tangan. Kelemahan virus COVID ini, dengan sabun aja, partikel sabun tersebut akan menghancurkan jaringan-jaringan dari si virus tersebut. Selain cuci tangan dengan sabun, atau kita kalau sedang di tempat umum, di kendaraan atau segala macam. Nah, sekarang kan ada hand sanitizer ya, itu yang paling mudah dibawa kemana-mana ya kalau kita sedang beraktivitas gitu ya. Bisa diperagakan untuk cuci tangan yang betul itu seperti apa? Yang dianjurkan sekarang adalah yang 6 langkah dari WHO. Bisa dipraktekkan lintas ya. Gini, untuk memudahkan nih, biar kita ingat ya 6 langkah itu, ada nih teman saya mau rekomendasikan yang teman saya itu ya, salah satu promkes yang orang Cisewu itu, biar ingat 4 kata. Oke, 4 kata. Tepung, selaci, put-put. Tepung, selaci, put-put. Apa itu? 6 langkah cuci tangan ya. Pertama ya, gosok telapak tangan. Pu-nya sekarang punggung tangan, punggungnya ya, yang kiri dan kanan. Sela-sela jari. Ci, nah yang ci dikunci. Dikunci. Terus yang put diputar-putar. Ibu jari kanan, ibu jari kiri. Put yang satu lagi ini nih, putar-putar ujung jari. Jadi tepung, selaci, put-put. Ya. Boleh dicatat. Tepung, selaci, itu untuk memudahkan mengingat ya. Prakteknya untuk cuci tangan itu seperti itu. Jadi tepung, selaci, put-put. Harus betul gitu ya, kita mencuci tangan jangan asal. Jadi harus selama 60 detik. Yang kedua, pencegahannya itu kita harus konsumsi gizi yang seimbang. Jadi cukup karbohidrat, cukup lauk pauknya atau protein hewani maupun nabati, terus cukup sayuran ya, buah-buahan juga. Kalau memungkinkan ada bisa susu untuk pelengkap ya. Nah yang paling penting jangan lupa kita tetap harus minum air mineral sebanyak 8 gelas ya selama 24 jam. Ya, lebih juga untuk kondisi sekarang lebih baik ya, lebih dari 8 gelas juga. Itu semua mungkin bisa didapatkan di sekeliling kita. Untuk Kecamatan Caringin sendiri yang biasa di sini banyak sayuran di sekitar kita. Nggak harus sayuran buah-buahan yang mahal, memanfaatkan makanan yang lokal yang ada di kita. Buah juga bisa, mungkin makan buah pisang. Ada jambu. Di sini kita kan banyak jambu ya. Bahkan jambu bagus ya untuk jambu kesehatan. Bagus, vitamin C-nya tinggi. Jambu merah atau jambu putih itu kan jambu batu ya namanya. Asalkan jangan buat capek ya. Ya itulah. Tapi sebenarnya cara juga ada vitamin C-nya loh. Tapi harus sesuai takarannya mungkin ya kalau capek gitu ya. Oke, selain itu mungkin bisa dijelaskan lagi apa lagi? Untuk yang ketiga, meskipun kita isolasi mandiri di rumah ya, lockdown, tapi tetap kita harus beraktivitas. Ini banyak yang ditanyakan, apa sih yang disebut dengan lockdown itu? Apakah kita harus diam aja di kamar, makan tidur, apa seperti? Enggak juga sebetulnya ya. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah ya semasa kita menjalani lockdown itu kan.
Kita bisa kan kalau jenuh nih diem gitu di kursi atau misalkan kita megang HP, kita bisa misalkan jalan-jalan di sekitar rumah atau kita bisa senam di rumah. Banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kita tidak jenuh. Jadi nggak harus diem mengurung diri di kamar, berjemur kan kita kan. Oke, ngomong berjemur. Waktu yang terbaik untuk berjemur itu bisa dijelaskan? Jam 9 sampai jam 10 lah. Selama 10 menit aja cukup ya. Jangan karena pengen virusnya mati, kita berjemur sampai jam 12 ya. Kenger nanti. Nah, yang selanjutnya jangan lupa harus stay at home itu anjuran pemerintah. Itu salah satu pencegahan juga. Nah, yang lainnya juga harus istirahat cukup. Terus yang selanjutnya juga lebih baik tidak boleh merokok. Karena kan biasanya perokok itu kan biasanya susah makan ya. Ada alasan lah, ada pemahaman lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Nah, yang selanjutnya lagi, kalau misalkan kita keluar rumah, misalkan habis bepergian, jangan langsung kontak dengan keluarga yang lain. Pas pulang ke rumah harus menanggalkan seluruh yang kita pakai, langsung harus dicuci, direndam, langsung mandi lah ya gitu, langsung ganti baju. Ada tambahnya juga, kalau misalkan seseorang mungkin aja dia punya penyakit diabetes atau punya penyakit lain, tetap harus dikendalikan. Artinya tetap harus dia rutin cek atau rutin minum obatnya harus teratur biar tidak terkena virus corona. Nah, yang terakhir di rumah barang-barang atau benda-benda yang sering kita pegang harus dibasuh, dia bersihkan dengan disinfektan. Kita cuci tangan tapi di rumah nggak didisinfektan barang-barang yang sering kita percuma aja gitu. Percuma aja, sama aja gitu ya. Dan satu lagi ada informasi yang terbaru, JP melihat di media sosial sekarang sudah diwajibkan harus memakai masker. Nah itu. Oke. Bisa dijelaskan mungkin itu seperti ya, pemerintah kemarin mulai tanggal 1 ya mewajibkan semua pakai masker, cuma mungkin pemilihan maskernya sendiri harus dibedakan gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk petugas kesehatan baik para medis ataupun medis memakai masker yang diproduksi oleh pemerintah untuk alat medis. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri untuk pemakaian APD-nya atau maskernya itu tidak apa-apa menggunakan masker yang kain, cuma ada batasan waktunya. Jadi kalau menggunakan kain itu biasanya maksimum 4 jam. Jadi kalau itu harus diganti. Jadi harus ada cadangan ya kalau untuk yang kain. Nah, kalau untuk yang alat medis itu bisa dipakai selama 24 jam. Jadi itu perbedaannya makanya. Sekarang kita ada istilah yang namanya ODP, PDP. Mungkin bisa dijelaskan sama Ibu. Kalau ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, ini ditujukan kepada orang yang dia baru berkunjung terhadap suatu daerah yang termasuk zona merah. Gitu. Tapi dia tidak ada gejala. Tidak muncul gejala dalam dirinya setelah dia bepergian. Nah, itu namanya ODP. Nah, ODP juga nanti dibedakan. Ada ODP yang dengan gejala, ada ODP yang ada gejala. Iya. Bisa dibedakan. Nah, sekarang ini misalkan dia baru pulang dari Jakarta nih, dari zona merah. Dia ke rumah tidak ada apa-apa, itu ODP tanpa gejala. Nah, ada juga sekarang kan yang dia ODP pulang dari suatu daerah, dia pulang. Nah, pas berapa hari dia di sini batuk, sesak mungkin aja, dan itu ODP dengan gejala. Tapi belum positif dia terkena virus corona. Kalau PDP sendiri adalah pasien dalam atau penderita dalam pengawasan orang yang sudah terinfeksi virus corona gitu. Bedanya. Oke. Positif dan belum positif gitu bedanya ya. Kalau PDP itu harus sudah ditangani khusus oleh tenaga medis. Dia harus sudah dirawat ya, baru pengobatan yang tepat. Bisa dibilang PDP itu harus benar-benar ditangani sama tim medis. Menurut isolasi juga di rumah sakit gitu ya. Yang kalau yang PDP itu. Kita kembali lagi ke ODP. ODP itu ada tempatnya atau di rumah aja? Enggak. Nah, kita Puskesmas juga sudah membuka link ya untuk pemantauan yang ODP itu, dan juga pemberitahuan melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook juga ya. Jadi gini, kalau seorang tuh baru pulang dari luar, misalkan dia dari Bandung atau dari Jakarta, harus ya di rumah itu diisolasi selama 14 hari. Dan begitu dia datang ke rumah, dia jangan kontak dulu dengan keluarganya. Jadi begitu dia datang ke rumah, dia langsung harus ke jamban aja. Dia melepaskan semua yang dia kenakan, direndam, dicuci, langsung mandi. Nah, setelah itu baru dia bisa kontak dengan anggota keluarga yang di rumah. Wajib tuh. Wajib itu ya. Tidak bisa. Jangan dulu kontak sebelum dia bersih-bersih sebelum dia mandi. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Sudah harga mati gitu ya. Kalau misalnya sudah pulang bepergian,
sebelum kontak sama anggota keluarga yang lainnya harus mandi lah intinya seperti itu. Pokoknya jangan jabat tangan dulu, jangan cipika-cipiki. Ya jangan Apalagi duduk dulu. langsung Iya. rebahan Nah, gitu ya. jangan duduk dulu, jangan misalkan makan dulu. Harus langsung aja ke jamban untuk mandi. Bersih lah ya. Oke deh.